Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah pejuang yang mana? Pejuangnya mendukung orang-orang sakit hati, Roy Suryo sakit hati, Fakrul Razi sakit hati. Pejuang untuk membongkar kebohongan Pak Jokowi katanya begitu. Justru mereka yang ini harus kita bongkar kebohongan mereka. Justru mereka yang bohong. Kita harus bongkar ada apa di balik mereka supaya mereka ini kegaduhan dikurangi, penjarakan mereka. Di pasal 310 KUHP 311 sudah jelas pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau sudah fitnah, maka Jokowi punya hak hukum untuk melaporkan mereka. Karena mereka mau menggalang massa, duduki MPR untuk memajukan Prabowo Gibran, Bang. Bukan Gibran ya, tetapi Satu paket. Prabowo Gibran. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas tentang kelanjutan dari polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Dan seperti biasa, para kurcaci ya, saya menggunakan istilahnya kurcaci aja lah ya kan. Kayaknya sudah bergeser sekarang. Dia sedang mencoba mendalami skripsi. Ijazah sudah selesai, dan sudah selesai itu artinya mereka sepertinya kehilangan akal juga bagaimana meyakinkan publik bahwa skripsi Pak Jokowi palsu. Dan yang ada ternyata dari penjelasan-penjelasan institusi yang resmi, dari UGM, dari Lab 4 Bareskrim, ternyata asli. Nah, karena itu mereka geser nih sekarang ke skripsi. Nah, saya sudah kehadiran narasumber saya yang juga alumni UGM sama kayak mereka, Roy UGM, Tifa UGM, Rismon UGM. Nah, ini juga saya hadirkan juga lulusan UGM dan juga aktivis. Nah, saya perkenalkan Fris Alorboy yang sekarang lagi naik daun nih. Apa kabar, Bung? Halo, sehat-sehat Abang. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Luar biasa. Aku lihat Bung Fris ini di TikTok, di Instagram, di YouTube. Kayaknya marah-marah terus ke mereka. Ya, betul. Kenapa Bung marah-marah ke mereka? Padahal kan katanya ya, Roy dan kawan-kawan ini kan pejuang. Pejuang loh dia ngakunya. Ya kan, untuk kemaslahatan publik, untuk supaya jangan publik dibohongi, kan begitu. Pejuang orang sakit hati. Pejuang orang sakit. Nah, ya. Sebenarnya apa yang Bung lihat dari perjuangan mereka ini? Apakah benar ya keyakinan mereka itu apakah dilandasi oleh suatu tujuan yang baik? Atau sebenarnya mereka hanya pion dari sebuah skenario untuk memang untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi dan Wapres Pak Gibran. Gimana, Bung? Baik, Bang. Supaya mereka tidak bilang saya kuliah ijazah saya palsu, saya menjelaskan dulu tentang saya. Ya. Saya itu masuk di UGM tahun 2016 dengan beasiswa LPDP. Masuk sebagai magister sistem dan teknik transportasi. Jadi mereka teknik, saya juga anak teknik. Fakultas Teknik Sipil. Saya konfirmasi, Bang, dosen saya adalah Pak Sigit Prianto, profesor, suami kepala BMKG, Ibu Dekurita, Profesor Danang Prekesit, Profesor Agus Taufik Mulyono, Pak itu adalah dosen-dosen saya, Profesor Supriyono. Berkelas sekali itu. Ya, jadi kalau mereka bilang ini bukan Frit, bukan alumni UGM, saya sudah konfirmasi ya. Jadi kita sama-sama anak teknik. Oke, Abang, terus terang saya memang berada di tim mereka kemarin. Iya. Kemarin sebelumnya saya cerita tentang perjalanan bergabung dengan tim. Saya kemarin itu mendukung salah satu capres namanya Pak Anies Baswedan. Iya. Dalam perjuangan saya ikut menjadi orang yang termasuk dibilang garda terdepan untuk ingin memenangkan Pak Anies Baswedan. Waktu Pilpres 2024. Pilpres 2024. Okay. Setelah itu, sebelum penetapan KPU, kami ada punya rencana, khususnya saya punya gagasan adalah kami tahu bahwa Anies kalah. Maka itu langkah yang harus dilakukan demo. Jadi Bung mengusulkan demo. Saya yang meminta pada tanggal 15 Februari malam di Timnas Amin, saya meminta teman-teman yang sekarang ikut Om Roy Suryo. Siapa aja itu? Ada Ibu M, sebutkan nanti mereka tersinggung. M itu siapa ya? Ada M, nanti tersinggung ngambek-ngambek, ada beberapa lagi. Jadi tim-tim ibu-ibu itu waktu itu saya korlap lapangannya. Ada Tifa juga. Kalau Ibu Tifa nyusul, nyusul setelah demo berikut. Demo berikut yang ibu yang pengacara semua nyusul semua orasi.
Ibu Kurniati. Yes. Ya. Sebut Ada nama lagi aja Bung Pak apa? Fakrul Razi, Ibu Mary. Ya, saya cerita jujur Oh, aja. Fakrul Razi juga ikut. Ikut Bung ke KPU. ikut tadi video saya tunjukkan ke abang. Oh. Itu Pak Fakrul Razi. Jadi sebelum mereka bergabung, pada tanggal 16 kita demonstrasi, saya bawa tim dari pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Ganjar. Saya korlapnya bang, abang bisa cek di media, ada nama saya di situ. Setelah selesai demo pertama, demo kedua, itu pun masih saya yang pimpin. Demo ketiga, saya melihat tekanan sudah sudah tidak kondisif, saya tidak menjadi korlap lapangan, saya serahkan ke kawan yang lain. Jadi saya memilih jadi MC lapangan, MC dan orator. Apa tuntutan Bung waktu demo ke KPU? Tuntutan saya yang pertama adalah KPU curang, pemilu curang, diskualifikasi Gibran, diskualifikasi Prabowo, Batalkan kemenangan. batalkan Prabowo kemenangan, gulingkan Joko Widodo, gulingkan ketua KPU, gulingkan Bawaslu. Itu pemikiran saya semuanya. Dan Bung korlapnya waktu itu. Saya korlapnya. Nah, di antara teman-teman Forum Purnawirawan ini selain Fakrul Razi siapa aja yang ikut Bung waktu itu? Ada beberapa, tapi ini kan saya lupa nama bang. Nanti kita cek, saya akan cek kembali. Ada beberapa purnawirawan yang tergabung kemarin, mereka dukung Anies. Ada forum juga mereka dukung Anies. Tapi memang beberapa yang petinggi tidak ikut. Itu jujur saja tidak ikut. Tetapi Om Fakrul Razi itu ikut sampai demo di Patung Kuda, orasi. Orasi dia adalah gulingkan Jokowi. Oh. Itu rekam jejak beliau. Iya. Ada beberapa jenderal Sunarko, Ya. Pak Sunarko, Iya. ketika Takumis, di hotel ada beberapa hotel, ikut juga dia. Kita sama-sama satu meja. Gulingkan Jokowi juga Gulingkan bahasanya. Jokowi. Oh. Dan gantungkan Jokowi. Waduh. Jadi gantung, ada yang cerita, Fadila. Mintanya gantungkan ke Monas. Oh, Fadila. Yang sekarang sesama timnya si Tifa. Rizal Fadila maksudnya. Ya. Jadi motivasi mereka tuh itu bukan pejuang untuk rakyat, tapi pejuang untuk barisan sakit hati. Sakit hati karena apa? Mungkin jabatan tidak diberikan. Ada yang panglima dicopot di tengah jalan. Ada yang menteri, sementri agama baru berapa tahun sudah dicopot. Sakit hati. Ada yang 1 hari dicopot. Ada yang mengemis jabatan tidak mendapatkan. Terus ada juga organisasi dibubarkan, FPHTI dibubarkan oleh Jokowi. Iya. Sudah tentu pasukannya marah dong bang. Iya, Kojenudin salah satunya ex-HTI. Oh, yang pengacara mereka. Yes. Ahmad Kozinudin. Ahmad Kojenudin itu ex-HTI. Aktivis HTI. Itu valid itu ya? Valid bang. HTI mereka itu. HTI. Mereka marah ke Joko Widodo karena organisasi mereka dibubarkan. Ini yang kumpulan orang-orang sakit hati berkumpul jadi satu tim untuk menggulingkan Joko Widodo awalnya. Jadi bukan perjuangan ya, bukan perjuangan demokrasi untuk rakyat. seperti yang mereka sampaikan selama ini. Tim di relawan Anies tidak semua gabung dengan mereka. Jadi tidak semua relawan Anies gabung. Ada yang memilih terima kemenangan, ada yang ikut mereka. Yang tidak terima kemenangan itulah yang bergabung dengan timnya Ibu Mary dan sebagainya. Hari ini saya sebutkan Ibu karena Ibu tantang saya. Oh, akhirnya kesebut juga namanya. Ya karena Ibu dia DM saya. Maryland ya, oke. Jangan banyak bacot laporkan. Saya bilang silakan laporkan. Saya juga calon pengacara. Ayo kita bertemu di depan. Kita buktikan saksinya. Buktikan secara data. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah pejuang yang mana? Pejuangnya mendukung orang-orang sakit hati. Roy Surya sakit hati. Fakrul Razi sakit hati. Pejuang untuk membongkar kebohongan Pak Jokowi katanya begitu. Justru mereka yang ini harus kita bongkar kebohongan mereka. Justru mereka bohong. Kita harus bongkar ada apa di balik mereka. Jangan-jangan maaf ini dugaan saya ada oknum-oknum tertentu di belakang mereka yang meminta untuk mereka terus. Kenapa bang? Pertama mereka main isu PKI. Iya. Batal. Mereka main isu Jokowi Pelongo. Batal. Mereka main isu Gibran Fufafa. Batal. Datang lagi di Jokowi, ijazah Jokowi, ini batal juga. Akhirnya mereka masuk ke Gibran narkoba, ini akan batal semuanya. Terbaru skripsi Pak Jokowi. Skripsi Jokowi, nah saya akan bongkar bang. Jadi ketika mereka angkat tentang persoalan ijazah Jokowi Dodo, saya sebagai alumni UGM jamin Jokowi alumni UGM. Kita bukti, saya membuktikan satu, ketika UGM sebagai produk seperti ayah kita, ayah dan ibu yang memproduk kita. Masa kita sebagai anak tidak percaya sama ibu dan mama melahirkan kita? Betul. UGM yang memproduksi ijazah mereka,
ijazah saya. Dan abang tahu tidak, ketika kami terima ijazah, dari pihak UGM mengatakan ijazah kalian cuma satu. Bukan 2. 1. Jadi nggak ada duplikat tuh, nggak ada Tidak ya? ada. Ketika ijazah kita sobek, rusak, dan harus ganti, kembali ke UGM yang dikasih adalah surat keterangan. Bukan ijazah. Bukan sama dengan yang lama. Makanya alumni UGM sangat berhati-hati menunjukkan ijazahnya ke orang lain. Takut karena ada nomor seri di situ. Iya ya, ada nomor seri ya. Nomor seri itu ditakutkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kita lihat saja abang, tiba-tiba fotokopinya beredar. Dapat dari mana? Apakah diedit atau gimana, kan itu kita belum tahu sumber aslinya. Jadi saya memastikan bahwa itu ijazah asli. Kenapa? Jokowi pun teman-teman kelas sudah ada. Jadi ketika kita mengatakan bahwa abang itu kuliah, buktinya teman kelas. Terus ada sekitar puluhan para Bareskrim Polri sudah mengecek, mendatangi lokasi itu, dan itu benar. Bicara tentang skripsi, saya sudah cek dengan punya saya perbandingan. Silakan cek di ETD UGM. Apa itu ETD? ETD, jadi sebuah aplikasi yang dimana mempublikasi tentang tesis, skripsi, dan disertasi. Dan itu bisa diakses oleh siapa aja yang pengen tahu? Semua umum. Jadi abang tinggal buka di Google, misalkan punya saya, analisis pengembangan Bandara Mali Alor, Friedrich Makanlehi. Muncul di situ, punya Joko Widodo. Abang tinggal cari judul skripsinya, posting di situ, muncul di situ. Nanti abang bandingkan antara punya saya, silakan nonton di TikTok, saya sudah bongkar tuh. Punya saya, pembimbing sama mirip bang. Perbedaannya hanya mesin ketik, karena zaman dulu mesin ketik manual, kita pakai komputer. Kalau memang cover kalau pakai komputer pasti disewain. Jadi kalau memang Rismond, Sitiva mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo, saya pertanyakan punya mereka juga. Kenapa saya pertanyakan? Masa mereka sebagai alumni UGM tidak mengerti, tidak paham tentang punya Joko Widodo sendiri? Kalau punya Joko Widodo palsu, berarti punya saya palsu dong. Sama-sama produknya dari punya UGM itu sendiri. Jadi alasan ijazah skripsi ini adalah alasan untuk memakzulkan Gibran. Oh, tujuannya itu? Tujuannya Gibran harus dimakzulkan. Dan mereka berharap kalau Gibran dimakzulkan, mereka sudah usulkan, Mahfud MD sudah usulkan, Anies cocok, Ganjar cocok, Puan cocok. Dalam hati saya, Mahfud juga ingin jadi wakil presiden. Walaupun nggak menyebut namanya. Nggak menyebut namanya. Sebenarnya sebut dong nama saya. Dalam hatinya memintakan gitu. Iya. Tapi ternyata menyebut nama orang, tapi ingin juga. Jadi sebenarnya dari penjelasan Bung Frits ini, kekisruhan yang mereka bikin sehingga menyedot emosi publik, ya kan? Emosi publik itu sebenarnya bukan karena mendukung mereka, tetapi ini membuat diskursus yang nggak ada hentinya, polarisasi khususnya di dunia maya khususnya, kan begitu Bung. Nah, sebenarnya esensinya apa sih kalau menurut Bung gerakan-gerakan mereka ini, yang apa karena kebetulan media menerima pendapat-pendapat mereka ini, ocehan-ocehan mereka ini dengan maksud ingin mendengarkan argumen-argumen mereka. Itu sebenarnya kesalahan media juga nggak sih untuk membuat ini menjadi kacau, atau memang ini ada isu yang benar-benar ada the fact sebagai sebuah hasil penelitian, kan menurut mereka kan survei penelitian, ini scientific dan seterusnya. Kalau Bung melihat sebagai orang teknis juga, ini mereka beralasan ini scientific, ini demokrasi, ini mengungkap kebenaran. Gimana cara menjahitnya itu menjadi sebuah fakta kebenaran, atau justru ini kebohongan, atau ini adalah sebenarnya motifnya adalah melampiaskan sakit hati ya, untuk memancing orang menjudge Pak Jokowi benar bohong, kan gitu. Sebenarnya Bung. Baik Bang, kalau dari sisi media Bang, media kan butuh jumlah penonton. Oh, jadi media hanya memanfaatkan. Memanfaatkan momen ini untuk mencari semua orang nonton. Kalau semakin banyak orang yang nonton kan media naik juga. Penonton gitu. Banyak ya kita tak paham lah. Iya. Yang berikut Abang, kalau bicara tentang mereka punya kepakaran, saya pertanyakan Abang. Khusus Roy Suryo saya tanya, dia S1. Dia pakar telematika. Dari mana yang mengklaim, yang mendeklarasikan dia menjadi pakar telematika itu siapa? Dia sendiri. Lembaga mana? Dia sendiri. Oh, kalau dia sendiri saya juga bisa mengatakan Bang. Kenapa saya bisa menggali? Seseorang dinyatakan pakar apabila ijazah S1, S2, S3-nya linear.
Ini Roy Suryo S1 ilmu komunikasi, S2 ilmu kesehatan. Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat kok bisa jadi pakar? Telematika pula. Telematika pula, orang elektro lagi. Si Rismond S3-nya kan 0. Kok no? S3-nya hari ini saya belum temukan. Dia katanya mengaku dokter lulusan Yamaguchi Jepang. Klaim, tapi sudah dibongkar. Warna kertas saja berbeda. Sementara saya mengecek di Pededikti Kementerian Pendidikan, data dia di Universitas Mataram S1, S2, UGM, S3, 0. Oh, pantesan dia ngajar di Mataram ya? Mengajar Mataram, mungkin buangannya ke sana. Kalau orang berprestasi ada di Jakarta. Ngajarnya di kampus-kampus besar yang di Jakarta. Kalau ke NTB berarti buangan dong. Sampai lari ke daerah timur sana. Berarti itu orang buangan yang tidak dipakai di kota, buangan ke sana. Yang kedua, si Tifa. Ia ikut-ikut, katanya dia seorang ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga kenapa tidak tidur saja? Mau ikut membongkar. Saya bongkar diam. S3 dia. Dia kuliah ada 3 universitas. Yang 2 universitas, 1 Unpad, 1 UI. Di mana di UI 2 nonaktif, satu nonaktif. S1 Pak S2 S3 itu di UI. Kalau S3-nya. Oh, S3. S3-nya yang mau saya bongkar nih. Kalau yang 1 nonaktif di UI, 2 mengundurkan diri, di Unpad cuti. Masa orang cuti mengundurkan diri nonaktif kok bisa mendapatkan gelar S3? Emang ada universitas, ini UI loh, Unpad loh, universitas negeri ternama. Kalau nggak salah dia juga pernah di Driakarya. Nah ini kita cek saja di Pededikti itu saksi hidup. Dan udah dibantah oleh Driakarya bahwa dia belum selesai doktornya. Universitas Jepang juga sudah mengatakan, dan yang sementara ramai diperbincangkan, Sinambela juga sudah menyatakan bahwa S3 atau tempat perkuliahan di Yamaguchi Jepang kan dipertanyakan kembali. Artinya S3 Rismond ini masih dalam tanda kategori dipertanyakan. Tolong dia buktikan ke kita, dia berani tidak? Di mana dia kuliah, kapan dia wisuda, siapa dosennya, berapa banyak kampus teman kuliahnya, di mana dia kuliah, tempat duduknya di mana, lokasi dia liburan di mana. Itu perlu kita pertanyakan. Jadi ketika dia bilang pakar dari mana, Bang? Orang kalau menyatakan bahwa pakar dan pengujian secara akademik, bukan di situ di publikasi mungkin di media. Karena dia pernah dipakai waktu sidang Vina, bukan ini Cyanida. Ya kan dia dipakai waktu itu sebagai saksi ahli. Menang nggak? Ya kan? Oh, kalah. Nah, berarti bukan gitu. pakar. Pakar kalah. Yang kedua, Abang, kalau orang itu menguji sebuah data, itu akan dijadikan sebuah tulisan jurnal mungkin, dipresentasikan secara akademik, lalu akademik yang menilai layak dan tidaknya. Dia sebagai pakar gitu ya. Dan itu menjadi rujukan bahwa ternyata data ini benar. Masa pakar keluar-keluar di medsos, ini kan konten kreator. Oh, bukan pakar. Bukan pakar. Mereka ini konten kreator. Abang lihat aja, ketika mereka diwawancarakan semua lengkap alat-alat itu kan konten yang pingin viral, pingin terkenal, pingin diketahui publik. Saya loh bisa hantam Jokowi, bisa protes Jokowi, bisa mempertanyakan Jokowi. Selama ini Jokowi kebanyakan diam. Jadi sebenarnya mereka itu bukan kayak Rismond ya, itu bukan pakar digital forensik sebenarnya. Bukan. Bung lebih menilai itu pakar tipu-tipu. Konten kreator sebenarnya. Konten kreator dan pakar tipu. Pakar tipu. Sadis sekali Bung ini. Ya karena S3-nya saya pertanyakan. Di buku di MATLAB yang dipublikasi di beberapa, kita cek di Google ada doktor di situ. Di beberapa media sosial Sitiva ada juga tulisan DR di depan. Tapi ketika saya cek di Pededikti kan tidak ada. Berarti pakar tipu-tipu dong. Berarti yang salah siapa Bung ya? Masyarakat yang salah karena merespon mereka, atau memang karena mereka itu masif, karena kan selalu diterima jadi narsum di banyak kanal, ya kanal YouTube, menjadi narsum juga di TV-TV, ya kan selalu dimintain pendapatnya tentang kasus-kasus yang menyeret mereka, ya kan? Apa karena itu barangkali mereka seolah-olah eksis, Bung? Yang percaya juga kan barisan sakit hati yang tidak terima kemenangan Prabowo Gibran. Oh. Jadi yang pergi podcast itu kan orang-orang yang tidak menerima kemenangan Prabowo Gibran, Bang.
Tapi 96 juta pendukung dan ada banyak yang dari pendukung Pak Ganjar, pendukung Anies sudah hijrah kayak kami begini kan sudah dukung, berarti sudah hampir 100 juta orang percaya Joko Widodo, percaya Prabowo Gibran. Berarti yang tidak percaya dengan mereka adalah orang-orang yang kemarin oknum-oknum ini yang mendukung kekalahan. Berarti mereka satu kolam ya? Satu kolam. Abang mau tahu kemenangan kekalahan Anies itu ada di tangan mereka. Oh. Kekalahan Prabowo kemarin di periode berikut ada di tangan mereka. Karena mereka. Amin Rais mereka. Dukung Prabowo, Prabowo kalah. Mereka dukung Anies, Anies kalah. Berarti kehadiran mereka, Roy Suryo mereka di dalam barisan Anies ini tidak membawa dampak, justru membawa kekalahan. Wah, Anies harus catat nih omongan Bung. Kalah. Tapi ketika Joko Widodo mendukung Prabowo Gibran, menang telak 96 juta rakyat yang percaya. Berarti ketika kita membandingkan antara prestasi mereka yang berprestasi Jokowi. Bukan mereka-mereka ini termasuk Amin Rais. Katanya dia hebat. Dia dukung Prabowo, Prabowo kalah di kemarin. Dukung Anies, Anies kalah, malah kalah jauh. Kita berharap bahwa Jakarta milik Anies. Banten milik Anies. Termasuk Jawa Barat milik Anies, malah kalah. Berarti Anies tidak punya dampak karena ada mereka di sini. Barisan-barisan ini mengacaukan. Jadi Pak Anies minta maaf. Kekalahan Pak Anies itu karena mereka. Jadi mereka ini di tim Anies justru menjadi semacam kontraproduktif ya? Kontraproduktif. Tidak disenangi oleh publik. Tidak disenangi oleh publik. Oh. Jadi kalah. Padahal mereka itu kan selalu membawa dan membesar-besarkan Anies itu sebagai seorang yang hebat dan seterusnya. Mungkin karena attitude mereka di sosial media yang terlihat selalu menjelek-jelekan lawan politiknya, itu yang mungkin membuat publik tidak senang ke orang-orang ini, Bung. Apa seperti itu, Bung melihatnya? Abang, ketika abang berbicara Pak Anies, saya minta maaf Pak Anies, saya selalu objektif berbicara padanya. Pak Anies, kalau memang dia negarawan sejati, ikutilah jejak Prabowo. Ketika kalah Pilpres, dia datang di Pak Joko Widodo, ambil bagian untuk mengurusi rakyat. Yang kedua, belajar dari Cak Imin. Iya. Cak Imin dengan legowo bawa diri ke Pak Prabowo kasih menteri. Untuk apa? Kepentingan rakyat. Anies, Ganjar, Mahfud hari ini tidak berpikir sampai situ. Mereka lagi berpikir bagaimana rakyat mereka ikut mereka, hajar sana sini, hajar sana sini. Abang, saya perlu kritisi Pak Anies. Saya minta maaf Pak Anies. Hari ini berita saya viral masalah anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya Anies? Anaknya Pak Anies. Oh. Itu membuktikan bahwa Pak Anies mengharapkan uang negara. Kan LPDP itu kan buat yang nggak mampu, Bung. Betul. Apa Anies termasuk kategori orang tua yang nggak mampu? Ini yang saya mau buka, Bang. Gimana, Bang? Anies secara ekonomi kalau kita lihat di media, hartanya 11 miliar. Banyak itu. Yang kedua, dia mampu secara ekonomi, maju Pilpres. Iya. Maju Pilkada Jakarta, menang. Otomatis secara ekonomi. Namun di syarat LPDP tidak menentukannya. Tetapi ada jatah. Kalau anak Anies mengambil jatah satu orang. Kecuali Anies ini tidak mampu secara ekonomi. Iya. Kalau menurut pandangan saya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa seperti saya adalah orang tua yang ekonominya tidak mampu, sehingga mengharapkan bantuan dari negara. Betul. Yaitu beasiswa. Jadi kalau anaknya terima beasiswa, maka Anies dikatakan ekonominya tidak mampu. Itu kebohongan publik sebenarnya. Itu bagian dari situ, Bang. Oleh karena itu, masa mereka mau menjadikan Anies ini teladan? Lo anak terima beasiswa, harap uang negara. Abang tahu, zaman 2016-18, satu orang ke luar negeri dapat berapa? Amerika berapa? 3 miliar. Wih. Master. Kalau saya dalam negeri 200 juta. Berapa jatah yang diambil? 15 orang. Katanya dia berprestasi. Kita ukur. Selama dia belum dapat beasiswa, apa yang dia sudah buat masyarakat kecil. Saya minta nantang dengan dia. Kita udah tantang. Prestasi saya dan prestasi dia. Apa yang dia sudah kerjakan. Jangan sudah LPDP saya berprestasi begini. Anak ingusan juga bisa, anak kecil juga bisa. Anak SD di kampung saya juga berprestasi. Jadi Bung berharap Anies membatalkan penerimaan beasiswa putrinya itu karena nggak cocok. Nggak cocok. Ini yang maaf Bang, barisan sakit hati, pendukung atau loyalis Anies masih menjadikan Pak Anies sebagai teladan. Dari hal ini saya tidak sepakat. Pak Anies kalau memang dia seorang negarawan sejati, ikutlah Cak Amin.
Karena mereka tidak bersuara, makanya pendukung mereka ini buat gaduh. Orang-orang sakit hati yang tidak bisa menerima kemenangan ini buat gaduh. Buat ribut, pendukung Prabowo Gibran ribut dengan pendukung Anies ribut. Ganjar dan Mahfud juga begitu, harusnya mereka adakan. Kita sudah kalah, kita terima kemenangan, ayolah kita dukung pemerintahan kali ini. Sampai hari ini saya belum dengar kata-kata mereka. Berarti mereka memang kalah tapi belum legowo ya? Egoisme. Orang egois begitu, mengharapkan. Mereka serang Gibran, ya Bang. Kok anak terima beasiswa di kepemerintahan sekarang? Iya. Artinya apa itu? Bung melihatnya oleh seperti itu apa itu? Harus ada budaya malu. Oh, berarti Anies gak punya budaya malu. Iya, kenapa? Tidak suka dengan pemerintahan kali ini, tetapi anak terima beasiswa dari uang negara. Aneh juga ya? Aneh juga. Hipokrit ya? Hipokrit. Saya minta maaf teman-teman relawan. Saya senang dengan Pak Anies. Tapi dengan adanya saya menjadi tidak tertarik dengan beliau. Apa barangkali anaknya memang pintar, Bung, sehingga lulus tes LPDP itu? Abang, apakah anak ekonomi yang rendah tidak pintar? Apakah anak ekonomi yang lain, anak ojek, anak petani, anak itu tidak pintar? Silakan berdebat dengan mereka. Saya datangkan. Saya akan datangkan anak ojek berdebat dengan mereka. Kami anak orang tidak mampu, tapi kami bisa buat menjadi viral semacam ini. Anak Anies mendapatkan tempat karena bapaknya capres. Kalau seandainya bapak tidak gubernur, apakah dia akan sama dengan saya? Yang seviral ini, dia akan sama dengan Pak Sylvester? Nggak mungkin. Mereka mendapatkan efek. Karena itu, kalau memang dibilang sosok yang baik, saya bilang tidak. Sosok yang benar adalah Caimin, Prabowo Subianto. Jadi Bung berharap dalam kasus LPDP anaknya Anies ini, pemerintah membatalkan atau Anies menarik diri anaknya atau gimana? Saya lebih berharap tidak apa-apa dia menggunakan brand LPDP, tapi kalau saya sebagai orang tua, oke lah, tapi biar saya yang biaya. Supaya 3 miliar itu diserahkan kepada anak-anak orang ekonomi yang rendah. Abang, hari ini masyarakat di pelosok timur itu lagi susah pendidikan. Bagaimana Indonesia mau rebut Indonesia emas kalau anak-anak orang kaya raya semua ingin beasiswa? Sementara anak-anak petani yang tidak bisa kuliah di kampus-kampus ini putus kuliah, makanya mereka jadi penganggur, mereka jadi preman. Jangan salahkan, karena negara tidak, kita ikut undang-undang, negara wajib mensejahterakan rakyat. Mereka sudah sejahtera belum? Yang sejahtera adalah anak Pak Anies karena mendapatkan beasiswa. Anak Menteri Sri Mulyani dapat beasiswa, tapi kita tidak fokus gitu, kita fokus Pak Anies. Jadi abang kembali ke tadi, Pak Anies saya berharap kalau Pak Anies tidak bersuara, pendukung Bapak akan terus menghajar pendukung. Karena pendukung Prabowo Gibran. Di TikTok sekarang lagi ribut parah bang, debat-debat antara pendukung. Saya diintimidasi oleh, bahkan dibilang hitam jelek. Waduh, pendukung Anies. Body shaming itu kan nggak boleh. Body shaming. Besok saya, karena hari ini saya dipanggil, saya akan laporkan beliau. Body shaming kan itu pidana, Bung. Buluk, hitam, sombong lu. Aduh, ada buktinya itu? Ada chat, ada semua bang, saya buktikan. Sudah ada. Dan itu pendukung Anies itu? Pendukung Anies. Jadi saking kehilangan argumentasi, dia melakukan body shaming ke Bung. Kalau mau lawan saya, lawanlah dengan narasi. Bukan dengan body shaming. Pernah dia berdebat dengan saya lebih banyak mengalah. Karena saya anggap dia abang sendiri. Saya mengalah. Sebagai seorang junior saya blok bang. Abang baca. Ada body shaming, masih ada buktinya. Dia bilang hitam, buluk, jelek. Buluk itu saya tidak tahu bahasa. Ternyata itu bahasa di sini. Dia sentil tentang HTI ini nih. Iya. Buka, buluk, hitam, sombong kali lu. Iya. Penonton Ruang Konsensus pasti melihat ini, Bu. Ini ya kan? pendukung sebelah. Yang sementara menghantam Gibran justru mereka lebih barbar. Mereka mengatakan Gibran tidak punya etika. Tidak punya etika. Justru mereka yang tidak punya etika. Justru mereka body shaming ke Bung. Body shaming ke saya. Memang benar saya hitam. Abang tahu, sudah 33 perempuan yang nembak saya. Pramugari 1 orang. Luar biasa. Kalau memang saya jelek hitam, kenapa perempuan mau dengan saya? Perempuan yang nembak di TikTok saya sendiri. Ada saksi hidup, ada video saya. Kalau memang saya ini hitam jelek, kenapa saya disukai banyak orang? Konten-konten saya disukai banyak orang. Dipuji oleh banyak perempuan. Berarti saya bukan jelek, saya ganteng. Dia yang jelek, karena mungkin perempuan tidak suka. Iya. Dalam arti, Anies harus minta stop bang.
Abang minta maaf, saya lari ke tempat yang lain. Saya baru pulang dari Malaysia, Bang. Oh ya. Malaysia hari ini mereka tidak fokus tentang ijazah. Mereka lagi fokus bagaimana pembangunan pariwisata supaya ada banyak pariwisata orang-orang luar yang datang ke situ, ada bangkitan dan tarikan ekonomi di situ. Kita di Indonesia masih berantem gara-gara ijazah. Oke, Bung, ini kan kita sudah meluas ya, tapi seru ceritanya. Kalau kita melihat perkembangan terakhir, ya kan memang para kurcaci ini ya sudah bergeser nih, ya. Nah, sampai sekarang itu Polda Metro Jaya khusus untuk kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, itu kan seolah-olah nih ya, publik melihat PMJ juga ragu-ragu nih untuk takut segera menetapkan mereka sebagai TSK atau tersangka gitu loh. Padahal kan bukti-bukti sudah jelas. Sebab begini, kalau orang-orang ini sudah dipastikan dinaikkan statusnya menjadi tersangka, minimal nggak terlalu gaduh. Ya, saya sependapat dengan Bung. Situasi kita saat ini ya, ekonomi itu kan kita lagi agak susah ya. ini, ya kan. Tetapi di ruang publik, khususnya di dunia maya, tidak ada masyarakat ini peduli dengan situasi kita. Ruang fiskal kita yang sempit, ya kan, banyak pengangguran, semuanya sibuk pro kontra persoalan ijazah. Padahal Ini kan bahaya, Bung. bahaya. Nah, menurut Bung apa jalan tengah supaya para pengacau ini ya segera diisolasi? Itu apakah benar dengan ya, karena bukan kita ingin juga mereka tersangka, tapi ya unsur-unsur, kalau bahasa hukumnya kan mens reanya kan sudah ada ini. Kenapa kok seolah-olah PMJ juga masih perlu menemukan bukti-bukti baru dulu untuk memastikan bahwa unsur pencemaran nama baiknya sudah valid gitu. Di dalam hukum berbicara tentang Anda yang mendalilkan, maka Anda harus membuktikan buktinya. Dalam metodologi penelitian membuktikan tentang data primer. Bareskrim Polri sudah menyatakan bahwa Jokowi alumni UGM, maka dia punya ijazah. Menolak gugatan Egy Sujana dan kawan-kawan. Beberapa hari lalu mereka minta untuk gelar perkara khusus, minta dikhususkan, Abang. Kalau haus boleh minum. Siap. Terima kasih. Karena ngomongnya semangat sekali. Dibuka dulu itu, Bung. Minta gelar khusus, gelar perkara khusus. Ini karena sudah ketakutan. Kemarin mereka teriak bilang, gantungkan Jokowi. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Adili Gibran. Maksulkan Jokowi. Sekarang dengan tenang kami meminta Bareskrim Polri, tolonglah gelar perkara khusus. Pertanyaan Abang tadi, supaya mereka ini kegaduhan dikurangi, penjarakan mereka. Di pasal 310 KUHP, 311 sudah jelas, pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau sudah fitnah, maka Jokowi punya hak hukum untuk melaporkan mereka. Laporkan mereka, karena sudah ada di Polda Metro Jaya. Sementara proses, mereka lari ke, maaf Bang, mantan ketua umum ex-HTI, meminta Polri untuk hentikan penyelidikan. Oh ya? Habib Rizik minta untuk penyelidikan dihentikan. Lari ke Abraham Samad. Abraham Samad juga bersuara agar Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan. Ketakutan karena mereka akan dipenjarakan. Nah, karena si Roy Suryo, si Rismon Sianipar, Fadila, Tifa, dan lain-lain kawan-kawannya ini sudah mencemarkan nama baik, karena secara bukti Bareskrim Polri sudah menolak gugatan Egy Sujana. Maka sudah ada bukti bahwa Jokowi punya ijazah asli. Jokowi wajib lapor mereka. Pasal dipakai, ada banyak pasal, tapi saya hanya meminta pasal seperti pasal 311, pencemaran nama baik. Kalau Jokowi Dodo tidak proses dan mereka tidak penjara, percayalah, setelah selesai mereka akan bilang Jokowi lemah. Maka Gibran sasarannya. Mereka akan lawan Gibran. Mereka akan ciptakan isu-isu baru untuk menghantamkan Gibran. Tujuannya 2029-2034. Oh, berarti ini test the water mereka ya. Ketika kasus ini mereka mainkan secara TSM, terstruktur, sistematis, masif, ya kan begitu tuh ya. Hampir lebih kurang 2 bulan ini kan TSM, Bung, ya kan. Nah, mereka ingin lihat nih Jokowi masih powerful nggak. Ternyata dengan perkembangan yang seperti sekarang mereka bisa saja menilai, wah ternyata Pak Jokowi emang sudah lembek. Terlihat dari lama nih pergerakannya, bahkan sampai Pak Jokowi mungkin kena alergi dan seterusnya kan gitu loh. Nah, kemudian mereka menyimpulkan berarti ada peluang nih untuk memakzulkan Gibran karena Pak Jokowi sudah lemah. Bung, analisa seperti itu. Ketika Jokowi menjabat,
kami yang ikut menyuarakan menggulingkan, Jokowi diam. Ketika mereka memainkan isu PKI, Jokowi diam. Ketika mereka memain isu pelongo, Jokowi diam. Dan setelah selesai, Jokowi bersuara. Ketika Jokowi Widodo diam, Pak Jokowi Widodo diam, mereka merasa diri pukul dada. Hajar Jokowi, hajar Pak Jokowi Widodo, biar Gibran kita maksulkan. Jadi potensi dan motif mereka itu memaksulkan Gibran karena Pak Jokowi Widodo tidak pernah bersuara. Dan hari ini, sampai detik ini, ketika sudah ada di Polda Metro Jaya, laporan sudah ada, mereka mulai turunkan tensi, temponya mulai berkurang. Itu artinya mereka mulai ketakutan. Ketakutan, kekhawatiran masuk penjara. Ada yang menangis di TV, saya nih ibu rumah tangga. Itu meminta kasihan. Tapi kan juga minta supaya dilihatkan juga tuh ijazah aslinya Pak Jokowi. Kan bandit juga yang seperti mereka itu. meminta Bang, di dalam hukum publik, hukum informasi publik, tidak kewajiban untuk memperlihatkan ke orang lain. Masa saya minta, abang tolong kasih tunjuk ijazah abang dong. Abang akan menduga, maksud apa kamu meminta? Ada dugaan, abang bisa menduga ini maksud busuk, maksud jahat. Saya akan menyalahgunakan, bisa saja. Abang bisa menduga, ngapain Anda meminta ijazah saya? Lu siapa? Keluarga bukan, kakak bukan, adik bukan, istri bukan, kok lu minta ijazah saya? Emang lu yang biaya saya? Dasar hukum mereka meminta ijazah Jokowi itu apa? Karena mereka di sosial media menilai bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu loh. Makanya mereka minta yang aslinya mana kalau benar punya. Nah, mereka itu sudah sampai pada kesimpulan Bung bahwa Pak Jokowi itu bahkan pernah drop out. Drop out ya. Ya kan artinya kalau drop out nggak pernah punya ijazah. Kemudian kenapa UGM membela? Karena UGM adalah ingin melindungi Pak Jokowi karena mantan presiden. Jadi framing seperti itu menurut Bung terbantahkan nggak sih sekarang itu? Terbantahkan ketika Barreskrim Polri mengatakan bahwa Jokowi Widodo alumni UGM. Ketika mereka pergi, rame-rame pergi di UGM mengatakan bahwa Jokowi Widodo alumni UGM. Ketika mereka cek skripsi Jokowi Widodo, semua terupload, terbantahkan. Teman-teman kelas Jokowi Widodo semua pada angkat suara menunjukkan ijazah, terbantahkan. Sekarang mereka mau dasar apa lagi? Sudah tidak ada argumen. Mereka mengatakan palsu, maka saya harus punya ijazah asli. Ketika saya bilang abang punya HP itu palsu, berarti saya harus punya asli dong. Dasar ketentuan apa sehingga kita bisa mengatakan abang punya HP itu palsu? Iya. Loh, abang yang punya HP kok, abang yang pegang kok. Tadi saya bilang di awal, bahwa ketika kita lolos UGM bilang apa? Ijazah kalian cuma satu. Yang pegang orangnya. Masa ijazahnya ada di tempat di mana-mana? Saya menilai data yang mereka pakai itu dari mana? Masa seorang Roy Suryo kalau mereka pernah sekolah, kuliah, mereka belajar tentang meteorologi penelitian dong, data primer. Apakah itu data primer? Atau data comot? Comot dari siapa? Siapa yang mempublikasi? Kita kan cari tahu dulu. Siapa? Ini dari mana? Kronologi munculnya ijazah yang mereka teliti. Dari siapa? Benar tidak? Cuman screenshot lebar begini kan anak SD juga bisa kok Bang. Keponakan saya juga bisa. Oh besar begini, ini palsu. Hanya cuma ngomong begitu kan Bang. Sekarang mereka harus buktikan. Maka itu saran saya menghentikan kegaduhan dan kita tidak fokus ke ijazah dan kita fokus pada ekonomi kita. 4 orang dipenjarakan. Nah, ada rasa ketakutan. Itu memang kemauan publik mayoritas. Ya, karena mereka ini kan sudah dilabel ya sebagai orang yang bikin rusuh. Betul, buat gaduh. Pengacau, bikin gaduh. Nah, tetapi instrumen hukum apa di luar keputusan pengadilan, mereka ini bisa ditahan dulu atau ditangkap. Nah, maksud saya begini, Bung. Apakah perlu Presiden Prabowo melakukan intervensi? Karena ini sudah mengganggu stabilitas politik. Iya kan? Sudah memancing adanya polarisasi di masyarakat. Ya, dengan sampai teman mereka yang tergabung dalam forum purnawirawan minta dimakzulkan, itu kan mereka semua satu paket juga dengan kawan-kawan kurcaci ini. Nah, menurut Bung, perlu nggak seorang Presiden Prabowo mulai mengintervensi masalah ini demi apa? Tertib sosial, tertib hukum, dan stabilitas politik. Kita melihat ketika ada kekacauan yang baru muncul dengan kasus 4 pulau yang antara Sumatera Utara dengan Aceh, Presiden langsung ingin mengambil alih. Raja 4 juga. Iya.
Tapi kenapa urusan ini, urusan menarik. mantan presiden yang 10 tahun sudah bekerja keras dengan hanya fitnah, Pak Presiden kenapa nggak mau ikut campur mengintervensi? Menurut Bung gimana? Ini menarik Bang. Ya. Saya di live TikTok dengan teman-teman saya bilang kenapa Prabowo diam? Harusnya Prabowo turun tangan. Betul. Kenapa? Karena dia dengan Pak Jokowi itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dia dengan Gibran satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Harusnya Pak Prabowo turun tangan supaya tidak mengganggu stabilitas jalannya ekonomi kita. Betul, betul. Pak Prabowo mendiamkan, ada apa juga di situ? Bung, Tidak bisa. Pak Prabowo jadi tidak. ada pertanyaan curiga ya, ada apa? Saya juga curiga. Harusnya itu Pak Prabowo, maaf Pak Prabowo, saya mendukung Pak Prabowo, tapi saya harus objektif dan profesionalisme mengatakan ini. Harusnya kalau Pak Prabowo cinta tentang Gibran, cinta tentang sudah, jangan kita ribut-ribut, kita fokus tentang bagaimana ekonomi kita akan bangkit. Panggil dong purnawirawannya sesama jenderal kok. Telepon. Kalau saran saya, supaya tidak mengganggu jalannya pemerintahan ini, sudahlah orang-orang yang tokoh-tokoh dipanggil duduk bareng. Apa yang kalian inginkan? Pak Prabowo harus jadi perantara yang baik. Menyatukan, mempertemukan antara purnawirawan dan orang-orang yang pendukung yang belum move on, masih sakit hati, Roy Suryo mereka, dudukin dengan Gibran. Sudahlah, bisa tidak kita ngopi bareng dulu, bahasa kerennya. Masa Pak Prabowo hanya bisa mendatang pemret-pemret media ke ruangannya, purnawirawan ini tidak bisa dipanggil, masa Pak Prabowo kalah dengan mereka? Karena Pak Prabowo terlalu diam membiarkan akibatnya semakin hari semakin membesar, semakin membludak. Yang ini berakibat, masa kasus antara Sumut dengan Aceh diambil cepat, Raja Ampat juga ada beberapa diambil cepat. Kenapa ini tidak? Publik bisa menilai. Membuat republik ini ribut ya kan? Ini republiknya ribut Bang. Tapi presidennya diam. Presidennya diam. Harusnya presiden itu kan berkawan dengan mereka. Betul. Roy Suryo pendukung ini kan kemarin ikut Prabowo di Pilpres kemarin 2019. Nah sekarang purnawirawan mereka sama-sama. Pasti mereka kan komunitas purnawirawan jenderal pasti bersatu. Ikatannya masih kuat. Panggil Bang Razi, Bang Sunarko, ayolah kita ngopi dulu. Duduk bareng, apa yang kamu inginkan. Contoh, Pak Joko Widodo pernah lakukan. Fadlizon ketika mengkritik Jokowi dikasih Piagam Mahaputra. Iya. Diam kan Bang? Sekarang jadi menteri. Fadlizon dikasih juga. Termasuk Fahri Hamzah juga. Fahri Hamzah dikasih juga. Iya. Para pengkritik utama Jokowi gitu. Diam. Sekarang dukung Prabowo Gibran. Menangkan Prabowo Gibran. Kenapa Pak Prabowo tidak pakai pola itu? Abang, kedaulatan negara kita lagi kurang baik. Saya bangga dengan Joko Widodo. Menurut saya, abang bilang kulit cacing itu yes merekanya. Menurut saya mereka ini semut. Jokowi terhitung. Kenapa? Pak Joko Widodo lawannya Amerika, lawannya Cina. Bukti Freeport Jokowi ambil sebagian besar. Natuna 78 tahun kita, Natuna Kepulauan Riau ruang udara 78 tahun kita dikuasai oleh Singapura. Jokowi ambil paksa ke kita. Lawannya juga Uni Eropa. Bagaimana Laut Natuna. Hilirisasi. Kan termeme itu dari orang-orang di Uni Eropa ketika nikel itu harus tidak lagi boleh harus sudah diolah baru boleh dijual kan gitu. Yang semut-semut ini seharusnya bukan lawan Jokowi. Prabowo tinggal telepon saja. Apa? Jadi ada pembiaran di situ. Bung melihat pembiaran. Jokowi Pak Prabowo biarkan. Pak Presiden kita atau terlalu segan dengan senior-seniornya ini ya kan, atau memang Pak Prabowo melihat nggak ada alasan untuk menegur senior apa begitu? Kemarin atau takut? Nah, ini kemarin waktu katanya di salah satu acara dia teriak, Pak Prabowo teriak, saya tidak akan pandang bulu partai manapun, saya belibas masalah kasus korupsi. Betul. Kenapa teriak itu bisa? Kenapa di persoalan ijazah beliau teriak? Siapapun yang mengganggu Pak Jokowi dan Gibran urusan dengan saya. Kenapa beliau tidak bicara itu paten itu Bu. Harusnya beliau bicara begitu, maka diamlah semua orang. Kenapa itu nggak disampaikan? Kenapa itu tidak disampaikan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo diamkan? Ada apa di balik itu? Apakah Pak Prabowo takut dengan 2029? Saya ngomong terbuka. Padahal kalau Pak Prabowo mengatakan takut dengan 2029, 2024 tanpa dukungan Pak Jokowi dan tanpa kehadiran Gibran sebagai cawapresnya, nggak akan mungkin menang, Bung.
Kalau Anies ambil Gibran, Anies menang. Iya. Pak Ganjar ambil Pak Ganjar ambil Pak Gibran menang telak. Pak Makanya, Prabowo kalah. kenapa? Ada apa nih dengan Pak Prabowo? Harusnya Pak Prabowo berterima kasih kepada Pak Joko Widodo. Iya. Bentuk terima kasih adalah lawan mereka yang melawan Pak Joko Widodo. Nah, ini ada apa? Apakah Pak Prabowo takut bahwa nanti 2029 Gibran maju? Maju presiden lawan beliau kembali dan beliau kalah. Pak Prabowo, kami masih solid Prabowo Gibran 2 periode. Saya secara pribadi 2 periode. Maka itu saya mendesak, meminta kepada Pak Prabowo, alangkah baiknya Bapak bersuara. Siapapun yang mengganggu Pak Joko Widodo berhadapan dengan presiden saya Prabowo. Begitu dong. Itu baru namanya kawan sejati. Bukan kawan hanya untuk kepentingan politik. Kawan sejati. Kawan sejati tidak melihat dari kepentingan politik saja. Yang kosakata itu yang lama hilang itu, kawan sejati. Kawan sejati ini yang hilang. Katanya beliau bilang Joko Widodo kawan sejati. Waktu ulang tahun Gerindra yang ngomong juga. Kali ini ketika Joko Widodo dilibas masalah ijazahnya, Prabowo tutup mata. Maaf, cuci tangan. Saya masih ingat pernyataan Prabowo pada saat ulang tahun Gerindra itu, heroik dan menyentuh. Ya. Siapa yang mencubit Pak Jokowi berarti mencubit Gerindra, mencubit Prabowo. Ya kan begitu? Ya. Mana nih sekarang? Mana buktinya? Purnawirawan 4 orang bersurat ke DPR, ke MPR, maksulkan Gibran. Kemudian difitnah, direndahkan dengan kurcaci ini juga Pak Prabowo diam. Kenapa Pak Prabowo? Berarti kata-kata dia itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Apa mungkin Pak Prabowo menilai ini kan wilayah hukum, Bung? Nggak bisa begitu juga, Bang. Makanya beliau nggak mau ikut campur. Kalau saya bilang begini, abang siapapun yang mengganggu abang, siapapun mencubit abang, saya akan mencubit dia juga. Berarti dalam hukum, dalam bidang apapun, siapa yang menyentuh abang, berurusan dengan saya. Nah, ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa siapapun yang mencubit Joko Widodo akan bersentuhan langsung dengan Gerindra dan Prabowo itu sendiri. Tapi buktinya ketika Joko Widodo dicubit masalah ijazahnya, diam. Gerindra diam kok. Kalau pendekatan Pak Prabowo dengan ikut campur seperti itu, boleh nggak nanti disebut bahwa Pak Prabowo kok nggak pro justisia? Boleh. Ada ada hak hukum Pak Prabowo. Maksud saya, ini kita berbicara tentang kepentingan stabilitas kemajuan bangsa kita, Bang. Bangsa, kepentingan nasional. Kepentingan nasional. Apakah Pak Prabowo lebih mengementingkan segelintir orang ini yang mengganggu majunya kepemerintahan kita dalam sebuah kebijakan, atau biarkan rusaknya negara ini, gontok-gontokan masyarakat kecil, gontok-gontokan. Mungkin Pak Prabowo tidak merasakan karena beliau ada di kursi empuk. Kami yang dirakatin tiap malam ribut, Bang. Tadi malam saya sampai jam berapa? Ribut, berantem, maki-makian. Abang tadi lihat chat, saya sendiri dibully. Dibody-shamingkan. Bung, kalau ini memang dibiarkan dan tidak ada semacam intervensi dari presiden, Bung menilai memang ini lama-kelamaan memang akan bisa chaos antar pendukung ya? Abang, saya sudah terang-terangan berbicara bahwa di dalam hukum pertahanan negara, apabila ada celah maka negara hancur. Saya sudah memprediksikan bahwa kalau Pak Prabowo diam dan tidak mengambil alih, tidak menegur dan tidak menghentikan persoalan ini, percayalah 2020 Indonesia hancur. 2030 maksudnya? 2020 bukan Indonesia emas tapi Indonesia hancur. Karena dibiarkan akan membesar. Maaf, Bang. Kita ingat kasus HTI. HTI didirikan sejak kapan? FPI didirikan sejak kapan? Dibiarkan di masa Jokowi dulu, Jokowi dihantam. Sikat semuanya. Baru diam. Nah, kalau Pak Prabowo membiarkan ini, mereka akan membentuk komunitas. Dari kecil akan membesar, akan membesar. Membesarnya akan mengganggu. Kalau mereka ribut terus, saya menduga dan berpikir miring, Aceh bisa merdeka, Papua bisa lepas, daerah Maluku lain sebagainya bisa lepas. Luar biasa. Karena apa? Gabung Indonesia ada apa juga kok ribut terus? Luar biasa juga. Presiden biarkan. Dampak negatifnya ya kalau ini dibiarkan. Untuk pertahanan negara, kedaulatan negara terancam. Kita mau bilang begini, kedaulatan negara tidak bisa diobrak-abrik oleh luar negeri, tapi dalam negeri kita lagi rusak, lagi gaduh. Prabowo diam. Apakah ini yang namanya seorang militer yang tegas? Saya pertanyakan. Pak Prabowo katanya di luar negeri singa, Asia ditakuti. Dalam negeri saja kok ciut, kok kecut. Mentalnya mana? Masa hadapi 4 jenderal kok takut?
Masa cuma hadapi Roy Suryo, Rismon Siregar kok takut, Pak Prabowo takut? Menurut saya Pak Joko Widodo mungkin berharap bahwa Pak Prabowo turun lah. Turun, ya memang harus begitu dong. Secara pribadi kan saya sudah melaporkan Ya. bahwa ini saya difitnah. Tapi secara urusan bernegara, karena ini memang dia sampai membantah, sampai mendenial ya instrumen-instrumen negara seperti Bareskrim, Ya. UGM dan seterusnya. Itu kan berarti mendenial ya kan? Ya. Artinya Pak Prabowo kan juga adalah kepala negara. Masa diam? Dan efeknya ya yang mungkin Pak Prabowo harus simak adalah betapa polarisasi itu malah rasanya seperti Pilpres sekarang ini tuh. Gara-gara isu ijazah ini, isu skripsi palsu ini, isu pemakzulan Gibran begini. Ketika abang bicara pemakzulan, saya kembali mengingat beberapa hari lalu dipimpin oleh Marwan Batubara dan kawan-kawannya beberapa purnawirawan. Mereka konferensi pers bahwa akan memakzulkan Prabowo Gibran, menggalang massa sebanyak-banyak duduki MPR. Ada video Oh iya. ramai. Jadi memang strategi mereka Langsung ini pemakzulan sebenarnya ini makar dong berarti. Makar rencananya. Yang masuk dalam kategori itu. Karena mereka mau menggalang massa duduki MPR untuk memakzulkan Prabowo Gibran, Bang. Bukan Gibran ya, ternyata Satu paket. Prabowo Gibran. Karena mereka mau datang MPR, gulingkan semua. Selain Marwan Batubara siapa aja tuh Bung yang Saya melihat, saya kurang hafal namanya, Bang. Tapi saya tahu itu orang-orang Anies. Dan orang-orang ada sebut beberapa tokoh-tokoh. Saya bilang, ini kan orang maaf dari Partai Merah juga ada. Oh. Namanya disebutkan, ada di dalam video itu. Nanti saya akan... Bung ada videonya? Ada. Oh. Di snack video jelas. Iya. Dibagikan jelas. Ini orang-orang punya rencana jahat. Baru-baru ini atau udah lama itu? Baru-baru ini, baru Baru-baru satu ini? minggu. Mereka Marwan Batubara yang membacakannya. Marwan Batubara. Ada beberapa orang juga. Satu tim dengan Sunarko, dengan Iya. Faro Rozi. Abang ya kan? tahu, waktu di Dipo 72, saya yang moderator. Untuk berbicara mengenai gulingkan Gibran, saya moderator. Dipo 72, markasnya Ganjar Pranowo. Saya moderator. Ada Marwan Batubara, ada Bang Refli, ada ini Ada Rocky Gerung juga jangan. Rocky Gerung tidak datang. Oh, tidak datang. Tapi Ada. diundang. diundang tapi tidak hadir. Oh, tidak hadir. Artinya ini tokoh-tokoh ini semua pada datang. Datang berbicara tentang kekurangan Gibran, kekurangan Jokowi dan sebagainya. Saya moderator, ada bukti, Bang. Saya sempat ribut di posko. Viral video. Jadi, mohonlah Pak Prabowo, jangan sampai diam. Kalau Pak Prabowo mau Indonesia kita betul-betul mendapatkan Indonesia emas 2045, hajar ini, hentikan. Setelah ijazah Pak Joko Widodo nanti akan mereka ciptakan isu baru lagi. Pasti. Ada isu baru lagi yang akan menjual. Jadi abang harus tahu bahwa mereka akan diam kalau Gibran ini berhenti. Siapa yang mereka usung? Anies jadi wakil pengganti Gibran. Ternyata itu motivasi mereka. Abraham Samad, Puan Maharani, Ganjar menggantikan Gibran. Ternyata itu motivasi mereka. Ketika Mahfud MD mendorong itu, saya menduga siapa bohirnya berapa orang. Bisa jadi ada bohir. Jadi makin ketahuan ya arah mereka ini mau Arah kemana, mereka kira sudah bisa ketahuan. baca ya. Jadi saya mau bilang begini, Bang. Kenapa saya sebutkan bohir? Ke UGM pasti naik bis rame-rame ke sana. Ambil duit dari mana biaya? Siapa yang biaya? Katanya Kita cari tahu. kantong sendiri. Kan Kita cek pengakuannya. kalau memang kantong sendiri kita melihat relawan-relawan itu tuh punya pekerjaan apa saja. Kita cek satu persatu. Gak jelas sih orang setiap hari kerjanya Demo. Di PIK mereka ikut Iya, demo. Bagaimana kerja? Orang kalau kerja kan keluar kantor itu kan nggak boleh Nggak dianggap boleh. kerja. Ini berhari-hari pergi ke Solo. Kemana-mana, Roy Suryo di mana di TV semua datang terus. Masih ada yang bayarin. Menurut saya, mungkin ada orang, ini kita duga ya Bang, Iya. ada bohir. Kenapa? Kenapa? Karena kalau memang mereka tidak kerja, makan apa? Mereka ke sana kemari, semakin semangat. Apalagi ada satu, tidak salah, Partai Merah ya, mengatakan, kalau sampai ungkap saya bayar berapa miliar kah? Iya. Itu Egy Sujana yang ngomong bahwa Partai Merah menjanjikan itu 16 miliar. 16 miliar, Bung. Itu berarti bohirnya kita bilang merah dong. Iya. Karena beliau bilang, kalau siapapun yang membuktikan ijazah Joko Widodo palsu, 16 miliar. 16 miliar. Berarti bohirnya kita maaf ya. Iya. Dengan kata sudah menyebutkan angka begitu, saya menilai bahwa itu merah bohirnya.
Ya, Jelaskan. dan itu memang sudah beredar videonya, dan itu acara press conference dari Egy Sujana sendiri. Dan lucunya Bung, nggak lama setelah peristiwa itu Egy mendadak sakit sampai sekarang. Sampai hari ini makanya gugatannya ditolak. Iya. Dihentikan dari proses penyelidikan. Iya, karena sakit, badannya berkabel-kabel gitu Bung. Ya, Ya kan? karena kejar 16 miliar. Yang dicari adalah 16 miliar, bukan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau mereka betul-betul memperjuangkan aspirasi, bukan itu. Rakyat lagi menangis makan. Rakyat lagi butuh pendidikan. Teriak dong kayak saya teriak. Anak Anies masuk LPDP saya teriak. Itu bernamanya kepentingan rakyat yang dibawa. Oke, Bung. Instrumen hukum apa yang bisa dipakai Presiden Prabowo untuk menghentikan ini? Bung kan orang hukum juga. Ya, yang pertama tegas dalam memberantas. Yang kedua hukum yang layak dipakai adalah hukum pasal 30 itu harus ditegaskan kembali. Betul-betul kalau sudah ada potensi gas. Pasal 311. Kenapa? Karena tidak dipakai itu, masyarakat kan ini tidak tahu aja. Masyarakat yang ikut mereka kan tidak paham hukum. Menurut saya, Roysuyo Rismon Sianipar tidak mengerti hukum. Dalam hukum, Dr. Lumbang Gaun mengajarkan kepada kami, anak hukum jangan pernah mengatakan seseorang itu bersalah kalau belum ada keputusan di pengadilan. Kalau mereka sudah mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo palsu, betul. Keluar-keluar di mana-mana. keluar di mana? Padahal belum ada Belum putusan punya bukti. pengadilan, ya. Di dalam hukum bicara dua alat bukti, Bang. Bukti ada tidak? Bukti ijazah asli. Bukti yang lain adalah bagaimana mereka bisa data yang mereka pakai itu bisa membantah punya Jokowi, punya UGM. Nah ini kan tidak sama sekali. Sampai hari ini saya bertanya-tanya menonton mereka, mereka belum menunjukkan ke saya, menunjukkan ke kita semua. Artinya Pak Presiden Prabowo punya instrumen dan punya kewenangan ya untuk menghentikan ini, dan kemudian kalau memang mereka itu memang tidak bisa menunjukkan, berarti ini pengacau, tangkap, kan begitu. Solusinya buat Perpu untuk lebih tegas lagi. Perpu aja ya. Ya, buat Perpu untuk menegaskan bahwa ini dalam darurat, Bang. Perpu itu hadir karena dalam keadaan darurat. Ini darurat nih. Darurat pertikaian, darurat pertengkaran. Maaf, Bang, takutnya merembes ke agama. Udah dekat sebenarnya itu. Takutnya. Takutnya lari ke sini, lari ke agama, fatal negara hancur. Chaos. Chaos terjadi. Kalau sentuh agama, sentuh budaya, fatal. Sekarang kita lihat masuk pada suku antara Sumut dengan Aceh. Aceh. Ini kan pertikaian antar daerah. Nanti di mana lagi? Raja Empat sudah mulai lagi goyang. Nanti di mana lagi? Apakah nanti antara Pulau Rote yang di mana direbut sampai hari ini belum diambil oleh negara, yaitu Pulau Rote, Pulau Pasir. Harusnya Pak Prabowo perhatikan, daripada ini semut-semut kecil atau abang bilang kulit cacing ini membuat gaduh dan tidak mendukung, mending saya sikat sekalian. Tegaslah, sekali-kali pakai pola Soeharto lah. Biar negara ini diam. Atau mungkin Pak Prabowo takut dianggap anti demokrasi kali, atau otoriter, atau apa ya, dengan apa meng-shortcut persoalan ini, mengeluarkan perpu, menangkap orang-orang yang rusuh ini, atau karena itu barangkali Pak Kalau Prabowo dibilang takut. bukan demokrasi, tidak juga, Bang. Karena mereka berlebihan. Berlebihan. Orang berlebihan itu jangan dikasih toleransi. Ketika dikasih toleransi akan merajalela, akan merambat, akan mengundang banyak orang. Satu orang bisa mengajak 1000 orang. Kalau 1000 orang mengajak keluarga ke sana, ke sini, percayalah, kayak FPI-HTI. Mau seperti itu, Bang? Pak Jokowi yang sipilnya berani membubarkan HTI. Masa seorang Joko Widodo yang dibilang kurus, pelangap-longo, pelangap-longo, PKI menghajar orang-orang ini. Bayangkan dipelihara sampai berapa tahun didikannya. Joko Widodo berani. Prabowo sebagai seorang militer masa takut, masa kalah dari Jokowi. Berarti yang punya nyali keberanian hanya Jokowi, bukan Prabowo. Karena Prabowo diamkan, Prabowo diamkan, rakyat gaduh. Ini kan konflik antar. Jadi mereka mengatakan bahwa Jokowi Pak Jokowi pembuat gaduh. Sorry, Bang, yang buat gaduh itu mereka. Mereka buat gaduh, Pak Prabowo diam. Pak Prabowo, kasihan kan wakilnya lagi dibully habis-habisan, masa dibiarkan? Iya. Masa diamkan? Iya. Ada apa Pak Prabowo diam? Katanya nanti Gerindra angkat suara. Mana Gerindra? Mana Pak Dasko? Dasko yang teriak-teriak mana? Berani tidak? Mereka Gerindra angkat suara untuk membela Pak Joko Widodo. Dalam artian
Membelanya bukan hanya harus menghajar, tapi memanggil, mediasikan. Apa yang kalian inginkan dari Gibran? Apa yang masalah? Damaikan indah. Ketika Pak Prabowo bisa membuat mereka damai, peluk-pelukan, percayalah, negara ini akan ditakuti oleh negara luar negeri. Karena solid kompak. Solid gitu kompak. Ya? Nggak seperti Bagaimana ini. kita mau negara luar mau segani kalau kita saja gontok-gontokan. Ini Berarti celah. melihat situasi ini asing tepuk tangan ya Bung ya? Ketawa, tertawa. Lihat permainan kita. Berhasil. Mampu mempengaruhi berhasil. Indonesia lagi hancur di Jakarta. Pusat kota diganggu, Bang. Apalagi buzzer-buzzer yang dibayarin di sana media sosial. melihat, waduh benar udah perang nih, sebentar lagi Indonesia rubuh, sebentar lagi Indonesia hancur kan gitu ya? Kemarin saya bantah salah satu mantan ketua umum relawan. Dia mengatakan, kita merindukan Anies Baswedan jadi presiden karena negara ini jangan hancur di tangan-tangan orang lain. Katanya negara ini akan hancur di tangan orang lain. Saya bantah dalam grup relawan. Pemikiran-pemikiran yang sesat. Apakah kamu tidak meyakini bahwa Prabowo ini orang baik dan orang memimpin yang benar? Kalau memang kamu meyakini bahwa Indonesia hancur, buktikan ke saya. Ribut dalam grup kami relawan. Sesama relawan. Tolong buktikan bahwa negara ini hancur. Dasar argumenmu apa? Dasar hukum apa? Dia nggak bisa bantah saya. Jadi nggak sederhana ya sebenarnya persoalan ijazah palsu, hufu-fafa, pemakzulan. Sebenarnya ternyata ini sangat serius loh dampaknya ya kan? Sangat serius. Mereka menilai bahwa Anies yang bisa mengeluarkan masalah. Sementara Prabowo Gibran tidak bisa mengeluarkan masalah. Bagi mereka 2029 kalau tanpa Anies Indonesia hancur. Wow. Pemikiran mereka. Kesimpulan yang sangat sesat itu Kesimpulan. ya. Apakah dijamin Anies akan seperti itu? Bisa membangun? Belum tentu bisa. Buktinya cuma 3 provinsi saja yang percaya dia. Yang lain percaya Pak Prabowo Gibran. Iya. Terima kasih Bung Frits Alorboy, kita sudah berdiskusi hampir 1 jam lebih ya. Dan memang benang merahnya saya juga sepakat dengan penjelasan Bung Frits bahwa kalau ini dibiarkan, mereka akan selalu tuh angle-nya beda-beda lagi tuh. Dari PKI, ijazah palsu, skripsi palsu. Besok mungkin apalagi tuh KTP palsu. KTP palsu. Apa kan? Muka palsu. Muka palsu. dan Keluarga palsu. seterusnya. Istri palsu, anak palsu kali. Jadi ini memang sudah menjadi sebuah target operasi kontra intelijen sebenarnya. Dan memang hanya Pak Prabowo yang bisa men-stop ini. Karena memang Pak Prabowo adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Terima kasih Bung Frits. Terima kasih abangku sudah diundang di sini. Terima kasih. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia demikian berapi-api. Ya, anak muda dari Alor, ya kan, Nusa Tenggara Timur yang ternyata adalah aktivis yang selama ini berteman dengan timnya Anies, ternyata sekarang, Bung, kalau saya bilang bertobat nggak juga ya. Yang sekarang penuh dengan keberanian, dengan niat yang baik ya, berusaha untuk meluruskan bahwa Pak Jokowi itu sedang dalam persoalan yang harus dibantu oleh seluruh masyarakat, termasuk juga Pak Prabowo sebagai sohib atau soulmate-nya dari Pak Jokowi juga harus turun tangan. Jangan dibiarkan Pak Jokowi menghadapi ini sendiri, karena ini adalah kewenangan yang memang bisa diambil oleh negara. Semoga bermanfaat diskusi yang kita lakukan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.